Kalau kamu ditanya, hari ini kamu bersyukur untuk apa? Apa jawaban? Dari mencatat hal-hal kecil yang membuat kita tersenyum, kita mulai mengenali rasa, menerima hidup, dan pelan-pelan belajar hadir sepenuhnya. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kita memilih untuk tidak melewatkan momen yang berarti. Dan dari sinilah semua cerita berawal. Halo teman-teman, hari ini aku Sani pengen ngobrolin tentang journaling as mindfulness therapy. Nah, di sini aku ada temen nih dari jurusan psikologi dari Fakultas Jogja. Mungkin Nurul bisa cerita tentang dirinya sedikit. Halo, perkenalkan nama aku Nurul. Aku anak jurusan psikologi. Kebetulan aku juga anak yang belajar tentang mindfulness juga sih, walaupun nggak sebanyak itu. Tapi kira-kira mungkin nanti akan bisa ngobrolin tentang topik itu. Nah, di sini aku pengen ngajak Nurul untuk journaling bareng-bareng sih. Kayak hari ini tuh ngapain aja, terus perasaannya kayak gimana. Mungkin bisa ditulis di sticky note juga. Boleh? Nah, hari ini apa yang bikin kamu senang, Nurul? Ketemu Sani. Oke. Emang Nah, sangat gombal sekali iya, ya. iya, betul-betul. Emang khasnya Nurul kayak gitu sih. Emang. Aku hari ini seneng karena ini UAS terakhir. Aku Oke. buat podcast. Jadi kayak, di sini aku udah kayak, oke liburan nih, bisa me time, kayak gitu. Oh, me time. Iya, Kerja. semoga ya. Semoga bisa ya, gitu kan. Ada Mbak Esa di belakang. Terus abis itu aku hari ini seneng karena hmm, bentar lagi weekend ya. Jadi kayak aku udah planning weekend tuh pengen ngapain aja. Oke, mau ngapain aja tuh kira-kira? Pengen nambah piercing, Oh, pengen tindih. oh Ya, gitu. Di mana di telinga? di telinga aja. Kalau di telinga aja mamaku udah ceramah ya. Aku belum lagi yang lain. Ya kan di telinga kan kayak anting-anting gitu nggak? Yang 3 gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang journaling dan ngelakuin langsung ya. Nah, sekarang kita pengen ngobrolin journaling ini lebih dalam nih, Rul. Boleh? Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, Rul, buat kamu yang emang anak psikologi gitu ya. Apa sih mindfulness itu sebenarnya? Nah, kalau kita ngomongin mindfulness sebenarnya itu banyak banget definisinya gitu. Tapi mindfulness itu kayak bagaimana sih kita menarik dari segala hal yang ada di luar kita tuh ke diri kita di sini dan saat ini dengan self observing, non judgmentally dan self aware. Nah, aku kan sebagai calon jokesnya itu sebenarnya adalah pasien berjalan ya. Aku juga ke psikolog nih. Nah, tapi kan juga Gen Z ini kan cukup rame dengan mental issue ya. Nah, apakah mindfulness ini nih sebenarnya
juga cukup membantu teman-teman Gen Z yang kayak sering burnout, terus kayak depresi, kayak gitu-gitu? Sebenarnya kalau misalnya ngebantu itu ya untuk stress release. Mhm. Tapi kalau misalnya ngebantu dalam menyelesaikan masalah itu beda lagi gitu. Kita udah ngomongin tentang problem solving, coping gitu. Nah, mungkin uh, aku nggak tahu mulainya tuh pengennya dimulai dari mana. Misalnya kita ngomongin coping dulu atau kita ngomongin mindfulness bagaimana efektivitasnya kepada Gen Z. Oh, mungkin efektivitasnya mindfulness kepada Gen Z itu sih, aku pengen tahu. Oke, kan kalau misalnya Gen Z itu seringkali kita dihadapkan dengan masa depan, quarter life crisis, dan segala hal yang mencemaskan gitu ya. Nah, mindfulness itu kayak bagaimana sih kita menarik gitu, menarik diri. Emang kan biasanya kalau dengan quarter life crisis dan segala hal kecemasan-kecemasan itu kan membuat kita jadi kayak self-ruminating gitu. Kayak mau ngulang-ngulang gimana ya nanti kalau misalnya aku gagal, gimana ya kalau aku misalnya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Nah, itu kan udah, itu kan kayak hal yang jatuhnya ke overthinking dan itu jadi nggak produktif gitu loh. Oh, iya. Nah, di mana mindfulness itu bisa kayak menarik gitu, menarik diri kita di sini untuk tidak salah, nggak mencoba untuk ngejudge hal yang mungkin belum terjadi gitu, dan self aware sama diri sebenarnya kebutuhan kita itu apa, maunya kita tuh apa, mungkin bisa melalui kayak eh, biasanya kalau misalnya mindfulness itu kan ada forum ya. Jadi kalau misalnya kita ikut mindfulness dengan segala macam mindfulness kayak misalnya mindfulness walking, mindfulness yoga itu kan sekarang banyak banget komunitas-komunitasnya. Nah, setelah dari mindfulness itu biasanya mereka bisa sharing. Nah, di situ di kumpulan-kumpulan sharing-sharing ini bisa biasanya seringkali itu kayak ngomongin tentang oh aku tuh mengalami kecemasan ini. Dan itu juga setelah mindfulness jadi mereka itu udah ada di diri ini dan saat ini udah momen gitu, terus habis itu di mana mereka udah merasakan ketenangan, nah terus mereka akhirnya bisa mengurai itu, mereka tuh pengen sebenarnya apa sih yang mereka cemaskan kayak gitu. Nah terkadang juga biasanya di-trigger dulu nih sama pertanyaan-pertanyaan dari fasilitator mindfulness itu, entah itu mindfulness apa namanya yoga atau mindfulness yoga di dalam working atau semacamnya kayak gitu. Tapi seringkali di kelompok-kelompok mindfulness dengan sendirinya mereka jadi bercerita setelah mindfulness itu gitu, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka cemaskan dan semacamnya gitu. Oke. Aku tuh juga sempat belajar tentang apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Oke. Nah, the future itu yang sering digadang-gadang oleh Gen Z menakutkan, itu kan di luar kontrol kita ya. Mungkin itu juga yang bikin mungkin dilupakan sama teman-teman Gen Z gitu, kayak sebenarnya ya ibarat itu tuh hal yang nggak bisa kita kontrol, kita cuma bisa mengontrol yang saat ini aja, kayak gimana caranya biar masa depan itu bisa lebih baik gitu kan. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu mungkin kita bisa nge-breakdown itu juga kind of mindfulness ya, kalau misalnya kita bisa nge-breakdown apa tuh namanya, apa yang kita butuhkan, prioritas-prioritas apa yang dimana itu yang dimana salah satu salah satu poin pokok dari mindfulness itu non judgmentally gitu. Jadi ya memang di-observe, diamatin, terus nanti dipikirin tapi tanpa judgment kayak oh, jangan-jangan aku nggak bisa nih, kan biasanya kita pikir kayak gitu kan. Kalau misalnya apa sampai pada stuck tuh kayak oh kita nggak bisa nih gitu. Nah mungkin kita bisa nge-breakdown kenapa kita jadi nggak bisa di sini gitu, oh ternyata it's too advanced gitu. Atau kayak kita harus breakdown lagi nih seperti apa gitu. Karena itu kan berlapis ya. Betul, makanya apa namanya, memang itu yang seringkali yang kita lupakan gitu, kayak bagaimana kita bisa breakdown apa yang ingin kita capai. Oke. Tapi biasanya kecemasan menurut Mbak Sani sendiri, kecemasan yang dialami Gen Z itu dalam hal apa aja sih? Kalau aku mungkin karena umurku sudah 24 ya. Oke. Jadi kayak aku selalu ada di fase yang kayak
kapan ya lulusnya, kapan ya aku bisa dapat kerja yang settle karena selama ini masih freelancer gitu ya. Kayak apalagi dengan requirement pekerjaan di Indonesia ya kayak maksimal umur 25 ya kayak aku hanya punya waktu 1 tahun lagi bisa nggak sih aku sampai di situ gitu ada rasa kayak gitu sih kalau aku Oke. sendiri. Nah, kayak gitu kan itu memang sering kali emang tidak bisa dikontrol ya. Iya betul betul. Nah, itu sebenarnya kita sama ya, sama Gen Z itu juga juga bentuk dari kecemasan pun juga. Tapi kayak bagaimana kita bisa menarik dan apa yang kita bisa upayakan aja gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi yang bisa kita kontrol adalah apa yang akan kita lakukan selanjutnya ketika ketika plan A kita tuh gagal, kita bikin plan B. Ketika plan B kita gagal, kita bikin plan C dan semacamnya. Itu cukup bisa jadi reminder aku juga sih kalau lagi anxious kumat or something. Nah kita kan tema besarnya journaling ya. Aku pengen banget nanya nih. Journaling itu sebenarnya bisa nggak sih jadi media untuk self therapy? Kalau misalnya guided ya atau misalnya terpandu itu kayaknya sih bisa-bisa aja gitu. Kayak gimana sih apa yang biasa kita rasakan kalau misalnya kita udah burnout atau banyak hal yang harus kita lakukan gitu dan kita nggak tahu harus ngapain dan kita nggak tahu harus kemana atau enggak pada saat kita marah banget kayak udah panas di ubun-ubun gitu apa yang harus kita lakukan apa yang kita rasakan dan lain-lain itu perlu untuk di breakdown. Nah eh, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong journaling itu bermacam-macam ya bentuk dari journaling ada yang betul kayak ada yang trauma healing kayak misalnya apa tuh namanya saya pernah mendapatkan pelajaran kayak menulis apa yang di apa yang dicemaskan dan kayak segala hal kayak curhat lah gitu tapi kita juga melihat sisi baik ada hal baik gitu di apa namanya di tulisan kita terus nanti apa hal baik itu dirikarin nah terus habis itu dirobek tapi bukan hal baiknya tapi Hal di buruk. enggak kayak di apa tuh namanya dipisahin gitu loh dipisahin gitu terus nanti hal baik yang apa namanya yang kita sobek tadi kecil-kecil tadi kita simpan terus yang tulisan-tulisan tentang hal buruk tadi atau hal yang kita benci lah intinya itu kita remes-remes sampai kayak penuh hasrat gitu penuh emosi dikeluarin gitu terus habis itu dirobek-robek terus dibuang gitu karena kalau misalnya ada juga psikiater yang berpendapat bahwa kalau misalnya journaling kayak diary saya hari ini gini kayak pengalaman buruk semuanya ditulis gitu. Itu nanti kayak bakalan recalling memory lagi ketika kita membaca jurnal itu gitu jadi ada psikiater yang berpendapat seperti itu gitu. Nah ada dan beliau juga menyarankan bahwa kalau misalnya kamu mau journaling tulis yang happy happy jadi kalau misalnya memori itu kamu ada memori buruk di atas kamu bisa membaca jurnal itu gitu kita kamu bisa membaca tulisanmu yang sebelumnya yang happy happy itu kamu jadi recalling memory jadi kamu happy lagi Itu journaling itu ya. mungkin bisa disebut seperti itu karena journaling itu kan banyak ya ada journaling yang menggunakan prompt kayak bagaimana sih kabarmu hari ini kayak hal positif apa sih yang kamu dapatkan hari ini kamu bangun jam berapa seperti itu juga ada yang seperti itu dan ada juga yang mindful journaling itu yang kayak dia dikasih bunga-bunga dihias-hias Mirip scrapbook atau zine gitu ya. Betul. Terus ada lagi yang bikin kayak journaling tapi dia itu dari media sampah. Jadi kayak apa ya plastik-plastik gitu dipotong-potongin terus habis itu tempel-tempel. Gitu. Ada juga yang namanya journaling coloring. Jadi dia mengekspresikan emosi dia menggunakan warna. Gitu. Nah mungkin
saya pernah memberikan fasilitasi bersama Feminis Jogja tentang pengendali emosi. Iya, Nah, iya. itu juga salah satu dari metode mindfulness juga, kayak bagaimana sih kita bisa mengenali emosi kita, gejala emosi kita seperti apa, dan bagaimana nanti kita menciptakan coping mechanism yang baik dari emosi yang muncul itu. Jadi itu juga bentuk dari mindfulness gitu. Kita nggak ngejudge kayak misalnya, ya Allah, aku aku goblok banget tadi gini-gini gitu misalnya. Padahal itu sebenarnya bentuk dari kekecewaan, tapi kita nggak bisa mengenalin itu gitu. Makanya timbul perasaan ngejudge sama diri sendiri gitu. Tapi Iya, kalau iya. betul, kalau misalnya kita paham gitu, oh aku kecewa, kan padahal sebenarnya udah cukup gitu sampai, Oh iya. oh aku kecewa gitu. Jadi aku kecewa karena aku nilaiku jelek gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita amatin lagi, kita observe lagi, kita sadarin bahwa sebenarnya yang objektif itu ya itu gitu. Tapi kita mencoba untuk meneruskan gitu. Jadi aku gagal ya, aku gini ya, aku benci deh sama diriku sendiri. Kan jadi itu namanya rumina. Jadi kalau misalnya di dalam terminologi psikologi ada namanya ruminansia gitu, kayak dia berputar-putar di situ lagi. Ada yang namanya self judgment atau memberikan judgment kepada diri sendiri yang jahat-jahat, yang padahal itu kalau misalnya ke orang lain itu kita bakalan nggak mungkin gitu, kita nggak mungkin ngomong gitu Nggak sama akan orang lain setega gitu. itu ya. Iya betul gitu, kayak gitu sih kira-kira. Hmm, aku tuh sebenarnya juga sering ditawarkan metode journaling ya sama psikologku gitu kan. Mungkin lebih ke kalau journaling sih, karena misalnya nih warna merah, aku marah hari ini. Kayak kalau hitam itu berarti aku lagi buruk banget harinya kayak gitu kan. Kalau biru tuh berarti aku seneng. Kuning itu aku happy. Terus kayak karena warna-warna kayak gitu, terus aku ngerasa kayak dengan warna-warna itu kayak aku koleksi pensil warna atau spidol warna kayak gitu kan. Terus aku ngerasa kayak aku lebih bisa apa ya, di otakku tuh yang berantakan dan ruwet itu jadi bisa jadi lurus gitu. Jadi bisa aku urai satu-satu kayak, oh aku tuh marahnya karena ini toh, kecewanya karena ini toh, kayak gitu. Itu cukup membantu aku ternyata. Oke, kalau misalnya di metode fasilitasi yang dilakukan sama Feminis Jogja kemarin, yang notabene aku salah satu jadi fasilitatornya di situ, aku memang membreakdown emosi melalui warna. Jadi ya, aku meminta teman-teman atau peserta itu mewarnai emosi mereka, tapi mereka berujung pada penggambarnya, itu menariknya. Jadi malah jatuhnya tuh art terapi gitu. Nah, ketika mereka menggambar, mereka itu menggambarkan emosi mereka dan kejadian apa ketika ketika emosi itu muncul gitu, itu malah jadi lebih eksploratif. Dan sebenarnya itu harapannya dari mindfulness itu gitu, dengan dalam bentuk mindfulness journaling kah, atau mindfulness melalui metode art therapy, coloring dan lain-lain. Bagaimana kita bisa mendefinisikan secara objektif perasaan kita dan apa yang kita pikirkan, dan nge-breakdown itu, dan kita bisa tahu apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu in advance ya, bisa sampai pada tahap kayak apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita lepas, atau apa yang kira-kira prioritas yang nggak penting yang bisa kita buang semacamnya. Jadi memang itu adalah goal yang paling ujung ya dari mindfulness therapy. Oke, thank you. Terus pertanyaan selanjutnya itu, aku juga penasaran. Apakah dengan journaling itu bisa ngurangin overthinking sih? Karena Gen Z ini kan overthinkingnya banyak banget ya, kayak menggarap diri sendiri, orang tua, keluarga, teman yang mungkin dia udah nikah, aku belum, dia udah skripsian, aku belum, kayak gitu-gitu. Nah, apakah journaling ini cukup membantu gitu? Oke, mungkin aku mau tanya dulu ke Kak Sani gitu. Menurut Kak Sani itu, ketika Kak Sani tadi eh, burnout gitu, burnout kan Kak Sani coba untuk nulis gitu, nulis apa yang di burnoutin, terus kayak gimana mana yang bisa dikontrol, yang tidak gitu ya. Tadi yang kayaknya aku sempet dapet insight seperti itu tadi gitu. Nah,
Menurut Kak Sanya itu gimana perasaannya setelah melakukan itu? Cukup mendingan sih, kayak ketika kita nggak ada temen yang bisa diajak ngobrol, menurutku journaling itu cukup membantu gitu untuk ngelurusin pikiran. Cuma balik lagi kan kayaknya orang yang suka journaling, aku tuh kayak nggak apa ya, nggak rajin gitu loh. Aku merasa aku lebih cocok untuk ngobrol sama orang karena ingin tahu feedbacknya. Tapi untuk orang yang emang suka banget journaling ini apakah membantu gitu? Oke, kalau misalnya orang yang suka banget sama journaling, ya itu bagian dari coping mechanism mereka ya mungkin ya. Karena apa ya, journaling itu kan kayak memberikan ruang gitu kepada diri kita untuk mengekspresikan diri gitu. Secara terminologis itu namanya katarsis. Ya, Oke. jadi kayak apa, mengeluarkan apa yang sebenarnya kita pikirkan melalui medium. Oh. Itu namanya katarsis. Gitu. Jadi mungkin orang-orang yang suka journaling itu mereka sebagai katarsisnya itu mereka ke-breakdown pikiran mereka dengan tulisan-tulisan yang lebih terstruktur gitu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin mindfulness journaling, itu kan itu akan sangat berbeda ya kayak karena oke, no judgment, just observe and self-aware gitu kalau misalnya kita melalui journaling mindfulness gitu. Kayak sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan? Kita breakdown tuh. Kan tadi Gen Z ya dengan segala kekhawatirannya itu ya. Mungkin bisa di breakdown gitu. Dari ngomongin tentang misalnya ngomongin negara gitu. Negara apa sih yang dikhawatirkan dari negara? Oh, negara gonjang-ganjing presiden ini misalnya kayak gitu. Eh, terus apa yang bisa kita kontrol sekarang? Apa yang bisa kita kontrol sekarang? Yang apa namanya? Apakah ini bisa dikontrol kita? Ya bisa sih, tapi dengan apa namanya? Dengan ini ya, dengan kita gaining power apa namanya dari teman-teman lain kita menyebar Kolektif ya. iya secara kolektif gitu kita menyebarkan ideologi kita ngomongin bareng campaign dan lain-lain tapi memang secara instan itu tidak bisa gitu jadi apa yang bisa kita lakukan itu kita breakdown aja gitu. Dari situ kita mikirin negara kecemasan kita terhadap negara itu apa gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan dan apa yang belum bisa kita lakukan dan bagaimana kita mengupayakan itu gitu dari apa yang bisa kita lakukan dan sebenarnya kalau misalnya dalam feminisme sendiri kan kita juga encourage apa namanya woman gitu kayak di sedikit promosi sedikit ya. Jadi kalau di apa di Kami Jogja itu kan kita juga banyak ya kayak empowering youth kayak misalnya shake reproductive health movement yang baru kita laksanakan itu gitu. Bagaimana kita bisa encourage apa namanya teman-teman dari akar rumput atau anak-anak SMP, SMA dan semacamnya yang notabene akses untuk mendapatkan pendidikan HKSR itu sangat minim gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan secara kolektif, tapi kita nggak bisa melakukan itu secara sendiri gitu. Jadi kita mungkin bisa nge-break dan apa yang harus kita lakukan, misalnya itu kita tidak bisa lakukan sendiri dan apa yang sama sekali tidak bisa kita lakukan gitu. Kayak misalnya masa depan gitu, selain negara kita mikirin masa depan gitu. Cita-cita Mbak Sani apa? Pengen jadi researcher, amin. Amin gitu. Misalnya pengen jadi researcher apa yang dibutuhkan? Tulis, belajar, lulus dulu sih minimal. Lulus dulu minimal gitu. Dari nulis belajar biasanya apa yang yang sering diupayakan untuk bisa rutin tulis dan belajar? Akses ya, akses kayak bacaan apa yang cocok, terus juga kayak tema-tema apa yang sekiranya menarik untuk ditulis dan dibaca oleh orang-orang. Oke. Kan kalau kayak gitu kan butuh ini kan, butuh dasar dulu kan. Kayak apa sih bekal yang perlu dilakukan sebelum untuk menjadi researcher? Oh, ini nanya. Hmm. Oke.
Kalau aku ngerasa sebelum butuh belajar yang cukup banyak ya untuk bisa sampai di titik menuliskan apa yang telah aku baca Hmm, gitu. iya, itu juga sebuah upaya kan, bagaimana kita bisa memberikan apa tuh namanya untuk kita bisa mendekonstruk gitu kecemasan-kecemasan apa yang ada dalam otak kita gitu. Lalu kita bisa lebih real gitu. Oh, jadi aku harus ngebaca buku terus aku nulis apa poin-poin dari buku ini, apa yang aku butuhkan dari poin-poin ini dan apa yang bisa aku apa tuh namanya aku simpulkan dari poin-poin ini dan buku ini terus digenerasikan satu sama lain gitu. Terus nanti kita bisa bikin muncul sebuah tulisan, insight semacam itu. Ya itu jadi part of apa namanya eh, bagaimana kita bisa mengurai permasalahan kita atau apapun itu yang sedang kita rasakan yang dimana itu kita tidak bisa mengurainya secara langsung yaitu dengan menulis itu sendiri. Nah, ada riset yang mengatakan bahwa menulis menggunakan tangan atau menulis tangan gitu itu secara kognitif lebih bisa apa namanya eh, bisa untuk ini dia bisa meningkatkan kapasitas kognitif kalau nggak salah daripada mengetik. Tapi kalau misalnya ya itu preferensi sih ya. Oke, Nurul, terima kasih. Kayaknya obrolan kita udah banyak banget. Mungkin ada closing statement dari Nurul tentang tema hari ini. Oke, sebenarnya kita belajar mindfulness itu suatu hal yang kayak ini ya. Gimana kita tuh bisa balik ke rumah yang ada dalam diri kita. Gitu. Nah, melalui dan mindfulness itu kan banyak banget kita bisa soul healing, kita bisa yoga nidra, kita bisa. Dan itu semuanya hanya untuk kayak bagaimana tuh kita tuh bisa libur dengan aktivitas kita yang hektik itu tertarik kepada saat ini di sini terus kita berikan kalau misalnya mindfulness itu banyak ya jadi ada yang kayak kasih kata-kata afirmasi juga gitu. Bagaimana kita bisa mengafirmasi kita bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Semacamnya. Terima kasih. Mungkin hari ini kamu nggak punya sesuatu yang besar untuk disyukuri. Tapi kalau coba dipikir lagi, pasti ada kan? Nah, teman-teman yang nonton podcast hari ini mungkin bisa menuliskan 3 hal apa saja sih yang disyukuri. Terima kasih.